Kembali lagi dengan The Code Channel pada webinar MGMP Matematika Jakarta Selatan. Dengan judul, RPP Masa Darurat dan Media Pembelajaran Online. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang sudah masuk, isi daftar hadir dulu di link Google Form. Silakan. Baik Bapak Ibu, kita mulai karena sudah pukul 13:20. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andes Nurul Huda, MSI, selaku Ketua Sanggar MGMP Matematika Jakarta Selatan, sekaligus sebagai Kepala MTS Negeri 13 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Haji Jamaluddin MPD, selaku presenter atau penyaji materi RPP Masa Darurat, sekaligus beliau adalah sebagai Wakil Direktur Madrasah Pembangunan Ciputat. Yang saya hormati Bapak Saiful Akbar MPD, selaku host presenter materi media pembelajaran online, sekaligus beliau adalah guru MTS Madrasah Pembangunan. Bapak Ibu guru matematika yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di Zoom meeting pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul, nah kita tadi memulai pukul 13.20. Untuk memulai kegiatan MGMP MTS Jakarta Selatan, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara yang akan kita laksanakan pada siang ini diberikan kelancaran dan senantiasa dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sholawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW di yaumil qiyamah nanti. Baiklah Bapak Ibu, kita pembukaan kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, baik kita dengarkan sambutan dan pengarahan dari Ketua Sanggar MGMP Matematika Jakarta Selatan, Bapak Dr. Andes Nurul Huda, MSI. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan guru matematika MTS Kota Jakarta Selatan, wabil khusus narasumber pada siang hari ini Haji Jamal, dan tentunya yang saya hormati jajaran pengurus MGMP Matematika MTS Kota Jakarta Selatan yang tadi sebagai pembawa acara Anwar, dapat saya dari Jakarta Barat. Dan tentunya guru-guru matematika pada MTS negeri dan swasta Kota Jakarta Selatan yang hari ini bersama-sama mengadakan pertemuan lewat Zoom dalam rangka menambah ilmu dan pengalaman tentunya serta keterampilan dalam bidang pembelajaran matematika yang hari ini
saya sudah dapat laporan dari Ketua MGMP sesuai dengan kondisi kekinian dalam situasi pandemi COVID. Rasanya pembelajaran jarak jauh harus dirancang dengan sebaik-baiknya agar PJJ ini bisa efektif, karena selama ini banyak anak-anak dan orang tua yang merasa bahwa PJJ itu kurang efektif. Nah, untuk itu sharing pengalaman melalui jalur MGMP, saya rasa ini saya sangat penting, sangat urgent untuk bisa diadakan sesering mungkin. Namun esensinya bahwa kegiatan seperti ini saya pikir penting untuk terus dilanjutkan ya. Dan masalah karena pakai Zoom gini kan tidak mesti kemana-mana, nggak perlu transportasi dan sebagainya. Saya kira ini cukup efektif. Nah, mudah-mudahan kegiatan hari ini yang informasinya adalah mengenai RPP di masa COVID. Nah, saya kira saat ini masih menjadi persoalan di banyak madrasah, termasuk di KKM Kecamatan Pesanggerahan. Banyak sekali yang bertanya kepada saya. Alhamdulillah nih dari An-Najah, dari Al-Musarofah, dan yang lain-lain kelihatannya hadir ya, bisa ikut kegiatan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk guru-guru matematika MTS Kota Jakarta Selatan. Mengingat waktu, saya pikir tidak perlu berpanjang kalam. Dari saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan. Terima kasih atas bantuannya Pak Haji Jamal. Sama-sama. Terima kasih kepada juga pengurus MGMP Matematika yang banyak juga yang hadir. Kemudian juga guru-guru anggota MGMP Matematika Kota Jakarta Selatan. Ya, nanti kalau ada teman-teman lain ya, guru matematika mungkin dari MTS lain yang kali ini belum bisa bergabung, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa ikut bergabung. Terima kasih buat semuanya. Dan mari kita buka kegiatan MGMP mata pelajaran matematika guru MTS Kota Jakarta Selatan. Kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Anwar. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Nurul sebagai Kepala Ketua Sanggar MGMP Matematika Jakarta. Baiklah, Bapak Ibu. Baik Pak Nurul, sedikit saya mudah-mudahan harapan dari Pak Nurul, mudah-mudahan PJJ akan lebih efektif lagi. Kemudian ada koordinasi dengan Matematika DI. Saya laporkan juga kepada Pak Nurul bahwa kami sudah koordinasi dengan Pak Heri selaku Ketua MGMP DKI untuk kegiatan ini. Dan kami share juga kegiatan ini ke beberapa dari wilayah Kota Jakarta selain Selatan, ya, yang mereka merasa jadi guru matematik, ya silakan untuk bergabung di dalam kegiatan matematika Kota Jakarta Selatan. Demikian laporan dari kami. Mohon maaf Pak Nurul atas kekurangannya. Baik, Bapak Ibu, kita izin ya Pak Anwar ya, saya siap live ya. Oh ya, siap. Lanjutkan. Terima kasih Pak, mohon maaf. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kita tutup pembukaan kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan. Ya, kami selaku pengurus MGMP mohon maaf. Baik, acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Saiful Akbar selaku host. Kepada Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Anwar atas penyerahannya ya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin akan saya pandu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, salam kenal dari saya. Inilah saya sosoknya sebagai Pak Saiful ya Bu ya. Salam kenal untuk semua. Mungkin yang belum pernah kenal, alhamdulillah kita kenal di sini. Yang pertama, pertemuan ini mungkin ada baiknya, yaitu kita semua pengurus jadi saling kenal ya Pak Anwar ya. Mungkin saling kenal.
sekarang bisa saling mengenal. Yang kedua, mudah-mudahan kegiatan ini juga menjadi awal untuk kegiatan selanjutnya. Nah, tidak terhenti di acara sini saja. Karena kalau tidak mulai, tidak akan ada yang mulai-mulai nih Pak Anwar nih. Iya, siap. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, untuk materi ini tidak berpanjang kalam ya. Mungkin tidak asing lagi dengan pemateri hari ini, yaitu Pak Haji Jamaluddin, selaku yang akan memaparkan materi mengenai RPP masa darurat. Mungkin tidak berpanjang kalam ya Pak Haji ya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Haji Jamal. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful. Yang saya hormati Pak Anwar selaku Ketua MGMP Matematik Jakarta Selatan, Bapak Ibu pengurus MGMP Matematik Jakarta Selatan, Bapak Ibu anggota MGMP Matematik Jakarta Selatan dan beberapa wilayah yang ada di wilayah DKI Jakarta. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berbagi tentang RPP. Baik Bapak Ibu, perkenalkan. Sampahnya itu. Iya. Saya memperkenalkan diri Bapak Ibu ya. Ya, ini flyer kita yang kita sebar. Saya akan coba menjelaskan tentang penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kalau kita melihat di media sosial itu kan RPP 1 lembar. RPP 1 lembar. Boomingnya RPP 1 lembar. Kalau saya termasuk yang tidak terlalu setuju dengan booming atau mengatakan RPP 1 lembar. Karena bagaimanapun bisa saja lebih dari 1 lembar. Karena di lapangan itu banyak yang saya melihat Bapak Ibu, ketika dikatakan boomingnya RPP 1 lembar, itu betul-betul dibuat 1 lembar. Yang tadinya harus 2 lembar, formnya dikecilkan. Yang tadinya 12 jadi 10. Dibuat menjadi 1 lembar. Begitu. Yang kedua, dia buat banyak-banyak kotak-kotak, sehingga apa yang ingin ditulis di situ itu masuk dalam kotak-kotak, sehingga guru itu sulit untuk memahami RPP sendiri yang dia buat, karena dia berpatokan bahwa RPP 1 lembar. Tapi sebetulnya slogan itu bagus, supaya apa? Supaya guru-guru terpacu untuk membuat RPP. Artinya RPP yang sederhana, kalau saya RPP yang sederhana, yang memang bisa saja 1 lembar, bisa saja menjadi 2 lembar, tapi tidak berlembar-lembar Bapak Ibu. Mudah-mudahan akan saya jelaskan, kita sharing saja Bapak Ibu. Nah ini kalau kita lihat banyak kendala yang dihadapi guru ya pada masa pandemik ini. Yang pertama adalah guru kesulitan mengelola PJJ. Guru itu cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Waktu pembelajaran itu berkurang, sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar. Ya, kalau kita lihat kan banyak sekolah yang hanya sampai jam 12 atau jam 1. Sementara matematik yang biasanya 5 jam, dalam 1 minggu itu hanya mungkin 2 atau 4 jam pelajaran. Dan waktunya yang tadinya 2 kali 40 menit, mungkin hanya 1 kali 40 menit. Bagaimana kita ingin menuntaskan kurikulum. Terus yang kedua adalah komunikasi dengan orang tua dan siswa ini yang agak terkendala pada masa PJJ ini. Untuk orang tua, itu tidak semua orang tua mampu mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Kalau kita, guru matematik, mendampingi anak kita matematik, mungkin bisa. Tetapi untuk mata-mata pelajaran yang lain kan agak sulit. Yang kedua adalah kesulitan orang tua yang bekerja. Ada beberapa sekolah yang mewajibkan untuk WFH. Ada juga yang mewajibkan WFO. Nah, sementara dia harus mengajar anaknya di rumah, ya, dan dia punya kewajiban untuk mengajar anak-anak didiknya di madrasah. Untuk siswa itu adalah kesulitan konsentrasi. Ini jadi solusinya adalah, alhamdulillah sudah diawali oleh MGMP Matematik Jakarta Selatan. Ini banyak diantaranya adalah webinar atau pelatihan secara online yang kita adakan pada hari ini. Prinsip pendidikan masa pandemik itu adalah kesehatan dan keselamatan.
Jadi ini yang utama, prinsip dari kebijakan pendidikan di masa pandemik ini adalah kesehatan dan keselamatan itu adalah prioritas utama. Yang berikutnya adalah fokus kebijakan baru itu adalah di kurikulum darurat. Mungkin kita tidak berbicara tentang tatap muka zona hijau atau zona kuning, tapi kita lebih ke kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Nah, saya akan mengambil hanya di poin tentang perencanaan pembelajaran. Nah, ini saya tidak bahas ya untuk tingkat SD, SMP, SMA atau MI, MTS dan Alia, itu untuk mengurangi beban guru melaksanakan kurikulum nasional. Nah, nanti kita lihat ada penyederhanaan KI dan KD. Yang berikutnya adalah ini. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Nah, kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus, itu sebetulnya madrasah bisa memilih 3 opsi pelaksanaan kurikulum. Yang pertama itu tetap menggunakan kurikulum nasional 2013. Yang kedua adalah menggunakan kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus. Yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Saya yakin Bapak Ibu di madrasahnya itu lebih memilih nomor 2, yaitu menggunakan kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Nah, ada juga beberapa madrasah mungkin melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Saya yakin jarang yang tetap menggunakan kurikulum 2013 secara utuh. Karena alokasi waktu, struktur kurikulum itu yang berubah. Sehingga harus kita memilih poin nomor 2 atau nomor 3, yaitu menggunakan kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu dampaknya ya. Tersedianya acuan kurikulum, berkurangnya beban mengajar, guru dapat berfokus pada pendidikan pembelajaran yang esensial. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga sudah memilih KD dan materi-materi yang esensial. Nah, saya lanjut di sini. Nah, tujuan asesmen kognitif. Saya tidak membahas tujuan asesmen non-kognitif. Tujuan asesmen kognitif itu adalah identifikasi capaian kompetensi peserta didik. Hasil asesmen menjadi dasar pilihan strategi pembelajaran. Nah, saya sharing Bapak Ibu, sebelum saya melakukan pembelajaran di materi baru, itu biasanya saya melakukan pretest terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, saya melakukan pretest tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan atau penguasaan materi yang dimiliki oleh peserta didik. Sehingga ketika peserta didik kita mengetahui, menguasai materi ini, mungkin secara umum menguasai materi yang kita sampaikan, contoh misalkan di kelas 7 tentang bilangan bulat dan pecahan, ternyata anak-anak secara umum menguasai materi ini setelah hasil dari pretest yang saya lakukan. Sehingga saya bisa menentukan model dan metode pembelajaran. Ada beberapa materi mungkin ketika kita melakukan pretest, ternyata hasilnya jelek Bapak Ibu. Berarti kan kita harus mencari model dan metode pembelajaran seperti apa supaya anak-anak bisa menguasai materi yang kita berikan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, ini Bapak Ibu keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini yang terbaru Bapak Ibu tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Ini poin B, saya kasih warna biru, bahwa pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus itu bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi fleksibel kurikulum yang kita lakukan. Yang berikutnya adalah
Poin nomor 2. Jadi sekolah atau madrasah bisa memilih 3 poin tadi. Tetap mengacu pada kurikulum nasional, kurikulum 2013, bisa mengacu pada kurikulum khusus atau darurat, bisa yang C adalah melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Yang sangat penting juga Bapak Ibu adalah poin nomor 3, satuan pendidikan dalam kondisi khusus tidak wajib untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Nah, ini kita lihat contoh di tahun pelajaran yang lalu kan, anak-anak kalau kita lihat semuanya lulus. Ya, anak-anak secara umum lulus, yang kedua juga tidak ada yang tidak naik, semuanya naik kelas semua. Nah, ini karena masa kondisi darurat Bapak Ibu. Jadi jangan kita, wah gimana nih Pak, nah, karena ini masa darurat ya sudah, kita ikuti saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan sih pandemik ini segera berakhir. Ya, sehingga kita bisa melakukan tatap muka bersama peserta didik. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ini yang sangat penting sebelum saya masuk ke tentang RPP adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, berbentuk sekolah menengah atas atau kondisi khusus. Jadi ini adalah penyederhanaan KI dan KD pada mata pelajaran kita Bapak Ibu. Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan nomor 18 tahun 2020. Kita lihat Bapak Ibu, untuk kelas 7 yang tadinya ada 12 kalau nggak salah. Betul nggak yang ngajar kelas 7? Ada 12 KD ya? 3.1 sampai 3.12. Ya Bapak Ibu ya? Ya, jadi sekarang itu dengan KIKD kondisi khusus itu hanya 8. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kira-kira perbedaannya di mana. Memang kalau saya melihat antara yang lama dan baru, itu yang pertama adalah 3.1 itu, ini sudah bergabungan antara 3.1, 3.2, dan 3.3 pada KD yang Permen nomor 37 tahun 2018. Nah, ini cuma di yang permen ini digabung jadi satu, atau di yang kondisi khusus dijadikan satu. Menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan mengkaitkan pada garis bilangan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 3.2 baru menjelaskan himpunan. Jadi kalau kita lihat kan ada 8 berarti untuk 1 tahun pelajaran 2020-2021. Untuk kelas 7 ini juga sama, ada 9. Ini juga awalnya juga lumayan cukup banyak. Ini penyederhanaan KIKD pada kondisi khusus. Ini juga sama untuk kelas 9, ada 7, 3.1 sampai 3.7. Nah, kita langsung Bapak Ibu, karena waktu juga, langsung pada pengertian RPP. RPP itu Bapak Ibu bisa buat, rencana pembelajaran itu bisa dibuat dalam 1 pertemuan atau lebih. Jadi 1 RPP itu bisa 1 untuk 1 pertemuan, atau 1 RPP itu untuk pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3, dan seterusnya. Jadi tidak berpaku pada yang tadi. Nah, dalam kebijakan baru, guru secara bebas dapat memilih, membuat, dan menggunakan dan mengembangkan format RPP. Jadi Bapak Ibu bisa memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Nah, dalam RPP ini hanya ada 3 komponen inti Bapak Ibu. Dalam RPP, yang pertama adalah hanya ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen. Jadi di dalam RPP, kalau kita melihat SE nomor 14 tahun 2019 atau kondisi darurat,
itu minimal Bapak Ibu memuat 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau asesmen. Nah, untuk format, Bapak Ibu bebas membuat formatnya. Boleh format dalam bentuk deskripsi, boleh format dalam bentuk tabel, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, boleh nggak Pak, dari 3 itu kita tambah? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Boleh tidak? Boleh lah. Boleh. Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh, Pak. Boleh. Jadi ini 3 komponen ini adalah komponen minimal yang harus ada pada RPP. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen. Oh Pak, saya akan nambah karena biar enak saya tambah di atasnya misalkan kompetensi dasar KD. Boleh saja Bapak Ibu. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat, dari mana sih kita mendapatkan tujuan pembelajaran Bapak Ibu? KD. Tujuan pembelajaran itu kan turunannya dari indikator. Ya. PK. Indikator turunannya dari mana? KD. Dari KD. Ya kan, dari KD kita turunkan menjadi indikator. Dari indikator kita tuangkan menjadi tujuan pembelajaran. Kalau KD dan indikator itu kan hanya memuat 2 komponen, yaitu kompetensi dan materi. Misalkan menjelaskan bilangan bulat dan pecahan. Itu adalah KD atau indikator. Nah, kalau tujuan pembelajaran itu kan kita tambah tinggal dengan kata peserta didik. Peserta didik dapat menyebutkan bilangan bulat dan pecahan misalkan. Itu kan tujuan pembelajaran. Nah, baru nanti kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu sama seperti kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Yang berikutnya asesmen berarti ada 3. Ada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini prinsip pengembangan RPP itu efektif, efisien, dan berorientasi pada peserta didik. Nah, orientasi pada peserta didik ini adalah bahwa penulisan RPP itu dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Nanti akan saya coba bahas. Nah, kalau efektif, berarti penulisan RPP itu dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Efisien itu adalah dilakukan dengan tepat dan tidak banyak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Jadi kan kalau kita lihat ketika kita membuat analisis KI dan KD, di situ ada KI, ada KD, ada indikator. Sebenarnya tujuannya itu. Ya, saya ulangi, ketika kita menganalisis KI dan KD atau membuat pemetaan, itu kan biasanya ada KI, ada KD, terus di dalamnya lagi ada indikator, ya kan? Ada alokasi waktu. Terus ketika kita membuat RPP, KI, KD, indikator, kita tulis lagi. Itu RPP yang lama. Nah, tujuan RPP yang baru itu adalah KI, KD, dan indikator tidak perlu lagi kita tulis, dia cukup ada di pemetaan atau analisis KI dan KD. Nah, di RPP yang terbaru kita buat itu hanya memuat tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Sebetulnya fungsinya itu. Untuk metode media, itu bunyinya nanti adanya di dalam kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu. Ya. Jadi media yang kita gunakan, metode yang kita gunakan, itu adanya di dalam kegiatan pembelajaran. Misalkan kumpul 5 orang dalam satu kelompok. Oh, berarti kan kegiatannya itu adalah diskusi. Nah, kita contoh misalkan seperti ini. Nah, ini yang saya katakan bahwa dalam membuat RPP itu kita harus melihat profil siswa dulu. Sarana, pekerjaan orang tua, cara belajar, kemampuan siswa, terutama sarana. Ketika kita pembelajaran online, kira-kira anak-anak punya laptop semua nggak di rumah?
jaringan internetnya memenuhi atau tidak. Jangan sampai kita selalu online, tetapi banyak anak-anak yang tidak memiliki sarana seperti itu. Ini juga perlu kita pertimbangkan Bapak Ibu. Sehingga betul-betul ketika kita melakukan pembelajaran, itu semuanya anak bisa menjangkau. Jadi ini yang perlu bahwa prinsip RPP tadi itu kalau kita lihat di sini adalah berorientasi pada peserta didik. Lanjut Bapak Ibu, kita lihat perencanaan pembelajaran. Guru dapat membuat pemetaan KD dan memilih materi esensial yang akan diajarkan kepada peserta didik pada masa darurat. Nah, kalau sudah ada tadi kan ada KI, KD, kondisi khusus, berarti ya sudah, itu kan sudah materi-materi esensial. Berarti tinggal kita membuat pemetaan KI dan KD. Yang kedua adalah RPP disusun yang simple, sederhana, mudah dilaksanakan, serta memuat hal-hal yang pokok saja. Karena pengalaman kalau kita lihat RPP kita berlembar-lembar, kita lihat pun tidak RPP kemana, proses pembelajaran kemana. Seperti jaka sembung naik ojek. Tidak nyambung, Jack, gitu kan. Nah, dalam penyusunan RPP, guru harus merujuk pada SKL, KI, dan KD, dan indikator. Nah, indikator itu kan tadi Bapak Ibu ya, dari KI kita tuangkan menjadi KD, dari KD menjadi indikator, dari indikator menjadi tujuan pembelajaran. Nah, yang berikutnya adalah setiap penyusunan RPP itu harus mencakup 3 ranah tadi. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini Bapak Ibu, contoh alternatif model format RPP. Ini hanya ada 3, A. Tujuan pembelajaran, B. Kegiatan pembelajaran, C. Penilaian pembelajaran. Jadi ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, Bapak Ibu boleh juga menambahkan, apa saya mau nambah di sini KD di atas sebelum tujuan pembelajaran, saya membuat KD, silakan Bapak Ibu. Tapi yang penting 3 komponen ini jangan sampai Bapak Ibu lewatkan, yaitu tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Atau Bapak Ibu membuat format seperti ini, boleh silakan. Atau sekolah Bapak Ibu ingin mencoba bentuk formasi yang lain, silakan Bapak Ibu. Yang penting tadi 3 komponen itu yang wajib ada, itu jangan sampai Bapak Ibu hapus. Nah, ini contoh, mudah-mudahan kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kelihatan Bapak Ibu ya. Di sini misalkan rencana pelaksanaan pembelajaran Madrasah Sanawiyah MGMP Jakarta Selatan. Saya ini dulu, bilangan bulat pecahan. Kalau ini dia memasukkan kompetensi dasar. Ini yang ikutin 3.1 dan 4.1. Nah, pembelajaran berarti Bapak Ibu menulis tujuan pembelajaran seperti RPP yang lama Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran Bapak Ibu masukkan di sini. Yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah penilaian pembelajaran. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, karena ini pembelajaran online, Bapak Ibu ketika memberi salam, berdoa, membuat suasana belajar secara online, yaitu menyenangkan melalui WA. Jadi kita menyapa siswa-siswi melalui WA group misalkan. Jadi disebutkan Bapak Ibu, menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui WA group kelas misalkan. Menginformasikan garis besar cakupan materi melalui WA grup kelas, seperti itu. Kegiatan inti, misalkan, kalau ini misalkan guru mengirim WA grup secara, ya, cara pembuatan media berupa alat peraga, misalkan seperti itu. Atau contoh yang tadi, tanpa KD. Misalkan guru mengawali dengan salam dan sapa melalui Google Meet. Jadi tidak dipisah antara kegiatan
pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang penting judulnya adalah kegiatan pembelajaran. Boleh Bapak Ibu buat seperti itu. Bapak Ibu pisah seperti tadi, poin B kegiatan pembelajaran, poin pertama misalkan kegiatan inti, poin kedua adalah poin pertama pendahuluan, poin kedua adalah kegiatan inti, poin ketiga adalah kegiatan penutup. Boleh seperti itu atau langsung saja Bapak Ibu secara umum seperti yang saya tampilkan ini. Tapi kalau kita melihat kan Bapak Ibu sudah pasti bisa membaca, oh ini kegiatan pendahuluan, ini kegiatan inti, ini adalah kegiatan penutup. Jadi jangan lupa ketika Bapak Ibu membuat RPP yang PJJ secara online, Bapak Ibu harus menyebutkan media yang Bapak Ibu lakukan. Misalkan mengawali dengan salam dan sapa di Google Meet. Kalau di madrasah-madrasah sekarang kan menggunakan e-learning. Jadi mengawali dengan salam dan sapa melalui e-learning misalkan. E-learning misalkan. Terus setelah itu nanti siswa mengerjakan soal dan sebagainya di e-learning. Jadi Bapak Ibu ceritakan aja kondisi yang akan Bapak Ibu lakukan di kegiatan pembelajaran. Jadi nggak usah ngejelimet seperti ketika kita membuat RPP yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu tahapan-tahapan Bapak Ibu akan melakukan kegiatan di pembelajaran hari itu, Bapak Ibu ceritakan saja. Jadi Bapak Ibu ceritakan dan Bapak Ibu tulis di situ. Misalkan peserta didik diskusi online dengan teman-teman di Google Meet atau Google Zoom atau bisa saja tadi e-learning misalkan. Nah, sumber dan media bisa saja ditulis di sini atau tidak usah ditulis juga bisa. Kalau Google Meet berarti ya kita gunakan Google Meet. Kalau kita menggunakan Zoom berarti sumber dan medianya adalah Google Zoom atau Google Form atau Google Classroom misalkan. Boleh ditulis, boleh tidak sebetulnya. Yang berikutnya penilaian. Penilaian itu kan berarti penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Nah, ini contoh yang tadi. Atau ada juga yang membuat seperti ini Bapak Ibu. Ini membuat seperti ini. Jadi dibuat supaya manis satu lembarnya, dia buat seperti ini. Nah, yang berikutnya di beberapa saya lihat contoh-contoh ada juga membuat begini, diunikkan Bapak Ibu. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh berkreasi sendiri, tidak mesti harus mengikuti seperti ini ya. Atau Bapak Ibu buat yang sederhana, minimal yang buat format yang bentuk deskripsi atau dalam bentuk tabel. Boleh saja Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin menambah alokasi waktu, misalkan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, Bapak tulis aja berapa menit, penilaian berapa menit. Boleh langsung di sini jadi satu, boleh. Nah, ini kalau tadi, ini hanya kreasi-kreasi saja supaya RPP kita dilihat lebih menarik. Dan kita lebih gampang untuk membacanya. Ini juga sama, dia buat bentuk seperti flyer. Nah, saya dapat juga contoh, dia buat RPP seperti ini. Ini kebetulan contoh dari SMK. Dia KD-nya ditulis di situ, tujuan pembelajaran. Dia buat bukan istilah kegiatan pembelajaran, tetapi alur kegiatan pembelajaran atau siswa. Terus penilaiannya di sini ditulis sama media pembelajaran, misalkan YouTube, Quizzes, dan sebagainya. Nah, ini banyak contoh-contoh. Jadi mungkin itu Bapak Ibu ya, yang perlu saya pertegas Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat tujuan pembelajaran, Bapak Ibu kan menuangkan dari KD dan indikator. Ya, di dalam KD dan indikator Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, contoh KD, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen. Kalau ini saya ambil contoh KD yang di Permen 37, bukan yang darurat tadi. Kalau darurat tadi saya lihat ternyata ada bedanya. Dia menjelaskan dan bukan menentukan. Ya, dia di sini nih, saya adanya di sini nih Bapak Ibu. Dia tadi saya ambil contoh, dia menjelaskan dan melakukan. Menjelaskan dan melakukan. Ini yang 3 titik KD yang saya tampilkan di RPP ini adalah KD 3.1 sesuai kondisi
darurat atau khusus. Nah, Bapak Ibu bisa lihat KD pada Permendikbud yang nomor 37 kalau nggak salah. Ini kan dia menjelaskan dan menentukan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di KD sesungguhnya kan hanya ada 2 komponen Bapak Ibu. Yang pertama adalah materi, yang kedua adalah kompetensi. Semua KD di dalam mata pelajaran matematik itu bukan matematik saja, mata-mata pelajaran yang lain itu sama. Di dalam KD itu hanya memuat 2 komponen. Komponen yang pertama adalah kompetensi, komponen yang kedua adalah materi. Kompetensi itu apa? Kompetensi itu adalah kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Contoh misalkan ini Bapak Ibu. Mana kompetensinya Bapak Ibu di dalam KD 3.1 ini? Mana Bapak Ibu kompetensinya? Kompetensinya itu adalah menjelaskan dan menentukan. Ya, kompetensinya itu adalah menjelaskan dan menentukan. Jadi kalau kita lihat berarti kan materinya mana? Materinya itu adalah bilangan bulat positif dan negatif. Berarti indikator yang pertama sebelum bisa menjelaskan berarti anak menyebutkan dulu. Terus mengidentifikasikan, baru menjelaskan, dan baru menentukan. Itu kan indikator yang kita buat. Dan ini biasanya kita buat di dalam, kita buat di dalam pemetaan atau analisis KI dan KD. Nah, di dalam RPP yang akan kita buat tadi, Bapak Ibu, berarti kan kita langsung. Kita langsung seperti ini, contohnya, kita tulis. Langsung tujuan pembelajaran. Ya, kita tidak memuat lagi, ini dia membuat KD-nya, tapi indikatornya tidak dibuat. Saya lihat juga ada di beberapa sekolah tetap dia menulis KD, IPK, dan tujuan pembelajaran. Boleh nggak? Ya silahkan. Yang penting tidak membebankan guru. Ya, kalau saya sih intinya ketika kita sudah membaca tujuan pembelajaran, ya itu sebetulnya indikator dan KD itu sudah terbaca di tujuan pembelajaran. Tapi kita tidak menyalahkan, oh ini nggak boleh nih tidak boleh ada KD, tidak boleh ada indikator, tidak seperti itu. Boleh saja sekolah tetap masih menulis KD dan indikator pencapaian kompetensi. Dan baru setelah itu komponen intinya adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Jadi Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu memilih, karena tadi yang penting Bapak Ibu bisa, yang pertama adalah memudahkan Bapak Ibu, dan yang kedua Bapak Ibu bisa membaca itu. Nah, kalau saya lebih condong ke sini. Kenapa? Karena KD tidak perlu lagi kita tulis, indikator tidak perlu lagi kita tulis. Kenapa? Karena ketika kita membuat tujuan pembelajaran, kan tadi saya ulangi lagi bahwa patokan kita adalah indikator dan KD yang sudah kita buat. Sehingga efektifnya itu kelihatan Bapak Ibu. Ya, tapi nanti terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh gunakan yang mana. Ini saya kasih contoh memang sangat bervariasi. Ini ada KD-nya. Ini saya tulis juga KD-nya. Cuma saya tulis KD-nya di sebelah kiri. Ya, kompetensi dasar, baru tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian. Dan di Madrasah Pembangunan, kita menggunakan bentuk format RPP yang seperti ini Bapak Ibu. Ya, mungkin nanti bisa tanya Pak Saiful, jadi kita menggunakan format RPP yang bentuknya seperti ini. Karena tadi kan yang saya katakan bahwa format dan bentuk itu Bapak Ibu boleh berkreasi masing-masing. Bahkan tadi yang saya katakan di beberapa sekolah kan ada yang seperti ini, ada juga membuat seperti ini. Mungkin kalau seperti ini kita terlalu lama membuat menyeting flyer seperti ini. Tapi minimal kalau seperti ini, ya itu kan akan lebih memudahkan kita. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Jadi atau saya kembali lagi ke tadi sini nih, mempertegas apa yang saya sampaikan tadi. Contoh di kelas 7 yang saya katakan bahwa di dalam KD itu hanya memuat 2 komponen.
Yang pertama adalah kompetensi dan yang kedua adalah materi. Kalau kita lihat 3.1, kompetensinya itu adalah menjelaskan dan melakukan. Kalau ada dua kompetensi, maka yang kita ambil adalah yang tertinggi. Kalau kita lihat taksonomi Bloom, menjelaskan itu kan tahapan berpikir pemahaman C2. Kalau melakukan itu sudah penerapan C3. Artinya berarti target dari KD 3.1 itu adalah sampai penerapan. Jangan sampai pemahaman. Nanti tidak tercapai Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada dua kompetensi di 3.1, yaitu menjelaskan dan melakukan. Jadi kita ambil yang tertinggi sampai melakukan. Melakukan kalau kita lihat di taksonomi Bloom itu adalah masuk dalam penerapkan. Kalau menjelaskan itu baru pemahaman, baru C2. Nah, operasi hitung bilangan bulat itu adalah materi. 3.2, apa kompetensinya Bapak Ibu? Kan himpunan. Menjelaskan. Kompetensinya menjelaskan, materinya adalah himpunan. 4.1 kompetensinya apa? Menjelaskan sama. Materinya apa? Operasi hitung bilangan bulat 4.1 ya. 3.3 menjelaskan. Materinya itu adalah persamaan dan pertidaksamaan linear. 3.4 sama menjelaskan. Nah, 3.5 ada dua kompetensi, mengenal dan menganalisis. Nah, ini berarti ada dua kompetensi. Tinggian mana Bapak Ibu? Mengenal dengan menganalisis. 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 Menganalisis itu sudah masuk dalam tahapan kognitif C berapa? C4 ya. Sudah C4 menganalisis. Kan saya ulangi Bapak Ibu. Yang pertama itu C1 itu adalah ingatan, mengingat. C2 adalah pemahaman, memahami. C3 adalah penerapan. C4 analisis. C5 mengevaluasi. C6 itu adalah mencipta. Jadi masuk dalam C4 menganalisis. Kalau mengenal itu kan baru pemahaman, baru C2. Berarti tuntutan kompetensi pada KD 3.5 matematik ini adalah pada menganalisis, yaitu C4, bukan mengenal. Kalau dia sudah bisa mengenal, pasti kalau dia sudah bisa menganalisis, pasti bisa mengenal. Tetapi kalau kita targetnya hanya mengenal, saya yakin nanti dia tidak bisa menganalisis. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi itu KD-KD yang ada, mungkin nanti bisa saya share di grup ya. Kalau Bapak Ibu belum punya KD, KI dan KD kurikulum khusus atau darurat, mungkin nanti akan saya share di grup MGMP Matematik Jakarta Selatan. Baik, mungkin itu Bapak Ibu ya. Jadi format RPP yang akan kita kembangkan, jadi hanya 3 komponen, yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah kegiatan pembelajaran, yang ketiga adalah asesmen atau penilaian. Baik, mungkin itu aja Pak Saiful, Pak Anwar, terima kasih. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa sharing. Ini saya hanya belajar sharing saja di hadapan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah lebih luar biasa dibanding saya. Dan kita di sini sharing ketika mungkin nanti ada hal-hal yang saya sampaikan salah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengkoreksi, karena kita di sini sama-sama belajar. Kita di wadah MGMP Matematik Jakarta Selatan, kita sama-sama belajar, dan bukan berarti saya di sini yang paling benar. Bisa saja apa yang saya sampaikan bisa saja salah. Mohon Bapak Ibu koreksi, dan kita untuk saling memperbaiki diri kita. Mungkin itu saja dari saya, Pak Saiful. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Haji atas pemaparan terkait RPP masa darurat. Selanjutnya berkaitan dengan media pembelajaran ya, Bapak Ibu. Sedikit juga akan saya sampaikan sama seperti Pak Haji. Kita di sini sharing-sharing aja Pak Haji ya. Nanti mungkin di akhir, kalaupun ada yang perlu didiskusikan, bisa kita diskusikan secara bersama. Tapi sebelum itu mungkin kita Assalamualaikum Pak Haji Sakur, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sukses buat semua. Amin. Buat Pak Saiful, buat Pak Haji Jamal. Amin. Sukses selalu. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit di sini saya coba kita sharing ya terkait media pembelajaran online. Oke. Tidak mau kalah juga dengan Pak Haji Jamal ya, tak kenal maka tak sayang, maka sedikit saya memperkenalkan diri bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah ketemu saya ya. Nama saya Pak Saiful Akbar, mungkin Pak bisa dipanggil Pak Saiful ya. Kemudian saya lahirnya di Tangerang, 25 November, kemudian channel YouTube saya mungkin jika Bapak Ibu berkenan untuk berkunjung, boleh silakan berkunjung ke channel YouTube saya. Kemudian pengalaman terakhir saya yaitu pernah menjadi koordinator konsorsium MIPA di MP, kemudian pernah juga menjadi koordinator bilingual program yang menjadi program unggulan di MTS Pembangunan UIN ya Bapak Ibu. Nah, mungkin langsung saja terkait dengan media pembelajaran online ya Bapak Ibu. Jadi semenjak PJJ ini terjadi, mungkin sudah tidak asing lagi ketika Bapak Ibu sering melihat seminar-seminar ataupun pelatihan-pelatihan dalam pembuatan media pembelajaran online. Yang mungkin sebelum PJJ ini terjadi, itu sangat jarang sekali ada yang namanya pelatihan-pelatihan tersebut ya Bapak Ibu. Nah, mungkin yang pertama, ada 3 hal yang menjadi latar belakang. Mau tidak mau kita harus membuat media pembelajaran secara online. Yang pertama mungkin tidak ada yang memprediksi PJJ ini akan terjadi ya Bapak Ibu. Mungkin istilah PJJ ini biasanya seringkali kita dengar itu ada di kampus-kampus seperti universitas terbuka ya Bapak Ibu. Teman, sekarang istilah PJJ ini sudah menjadi istilah keseluruhannya. Bahkan di setiap sekolah, setiap kampus sudah memakai istilah PJJ ini, yang tadinya mungkin kita hanya mendengar istilah PJJ ini hanya sebatas di model perkuliahan di universitas terbuka. Dan ketika PJJ ini terjadi, banyak yang sebenarnya belum siap ya. Kenapa dikatakan belum siap? Bisa dikatakan PJJ tahun lalu itu dikatakan sebagai darurat kurikulum ya, atau panik kurikulum ya Bapak Ibu. Saya ingat sekali ketika PJJ ini terjadi, saya sudah mendapatkan SK mengawas di SK mengawas untuk UMBN ya. Nah, tidak lama kemudian sorenya itu ada pengumuman dari Pak Gubernur bahwa setiap sekolah harus ditutup. Nah, disitulah PJJ mulai terjadi ya Bapak Ibu ya. Bahkan kelas 9 pun yang tadinya sudah ada agenda ujian dilanjutkan kembali untuk belajar ya. Nah, itu asal-muasalnya PJJ terjadi kemarin ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang sebenarnya menginginkan PJJ ini terjadi. Cuma karena ini sudah terjadi, suka tidak suka kita harus adaptasi dengan PJJ ini. Kemudian yang kedua, hampir setiap sekolah saya rasa masih bingung mencari format KBM yang cocok. Ya, mungkin atas dasar ini ya Bapak Ibu ya. Suka tidak suka di PJJ ini akan bersinggungan dengan teknologi dan mulainya era digitalisasi. Nah, kita pasti akan bersinggungan dengan ini. Dan mau tidak mau, yang tadinya kita tidak mengenal apa itu Zoom, apa itu Google Meet, apa itu Google Classroom, dan seterusnya. Di PJJ ini suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mempelajari itu dalam mendukung KBM PJJ ini. Ya, mungkin istilah aplikasi-aplikasi tersebut mungkin tadinya jarang kita gunakan atau tidak tahu sama sekali mengenai aplikasi tersebut. Tapi ketika PJJ ini terjadi, suka tidak suka,
mau tidak mau kita harus bersinggungan dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Bahkan di sekolah kita pun guru yang sudah berumur di atas 60 pun mau tidak mau harus belajar menggunakan Google Meet ataupun Google Zoom demi keberlangsungan KBM di PJJ ini. Ya, Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu juga ikut merasakan ketika dalam tanda kutip dipaksa untuk memahami aplikasi-aplikasi tersebut. Dan ada baiknya juga Bapak Ibu, ada positifnya juga. Dari PJJ ini terjadi, akhirnya banyak guru juga yang mengeluarkan ide-ide kreativitasnya ya. Bahkan sampai sekarang begitu banyak guru-guru yang bermunculan YouTube-nya ya kan, sehingga membuat guru-guru menjadi lebih kreatif dan mencari pembelajaran sebaik mungkin yang bisa disampaikan kepada siswa-siswinya ya. Kemudian ini aplikasi PJJ Bapak Ibu yang menjadi alternatif, kalaupun tidak diterapkan di sekolah Bapak Ibu juga tidak apa-apa, tapi setidaknya ini menjadi gambaran bagaimana PJJ itu berlangsung ya jika menggunakan aplikasi. Nah, yang pertama pastinya ini tidak asing lagi ya Bapak Ibu, pasti hampir setiap sekolah itu menggunakan Google Classroom sebagai wadah untuk mengumpulkan siswa-siswi dan juga sebagai tempat untuk berdiskusi KBM di aplikasi tersebut. Ada juga yang menggunakan WA Group. Nah, tapi saya harap sih Bapak Ibu tidak hanya menggunakan satu aplikasi ya, tapi bisa menggunakan banyak aplikasi supaya KBM-nya pun menjadi efektif dan interaktif. Nah, saya yakin untuk Google Classroom ini sudah tidak asing lagi ya sebagai wadah untuk mengumpulkan siswa-siswi istilahnya kelas virtualnya lah ya. Kemudian yang kedua, nah ini mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, yaitu Google Meet. Sebelum saya menggunakan Zoom ini, memang saya lebih banyak menggunakan Google Meet. Kenapa? Karena kalau Zoom ini terbatas ya, hanya bisa digunakan 40 menit. Kalaupun bisa menggunakan lebih dari 40 menit, itu harus yang berbayar. Nah, juga waktu itu saya menggunakan Zoom itu, fungsi annotation-nya itu masih bisa digunakan anak-anak ya, sehingga waktu itu ketika saya menjelaskan matematik, misalkan menjelaskan cara dan lain sebagainya, anak-anak masih bisa coret-coret ya Bapak Ibu ya. Nah, pada akhirnya saya menggunakan Google Meet dulu ya, sebagai alternatif dalam melakukan tatap muka kepada siswa-siswi. Dan saya rasa tetap harus sentuhan tatap mukanya itu mesti ada ya kepada anak-anak. Jadi tidak sebatas hanya Google Classroom saja ataupun grup WhatsApp, sehingga pembelajaran menjadi monoton. Nah, kemudian yang ketiga, ini banyak sekali yang menanyakan bagaimana sih Pak Saiful bisa membuat recording video terkait dengan video-video yang di YouTube itu ya Bapak Ibu. Nah, saya di sini menggunakan aplikasi yang namanya Bandicam, tapi sejenis Bandicam juga sebenarnya banyak ya Bapak Ibu ya, aplikasi-aplikasi untuk merekam layar laptop ataupun komputer Bapak Ibu. Untuk apa? Supaya nanti anak-anak bisa mempelajari baik secara langsung maupun secara tidak langsung ya. Juga bisa dipelajari secara berulang-ulang. Nah, saya rasa anak-anak jauh lebih memahami ketika media tersebut itu justru dibuat oleh guru itu sendiri, karena saya yakin guru itu sendiri tahu lingkungan seperti apa yang dihadapi di sekolahnya masing-masing. Ya, juga menjadi kebanggaan untuk anak-anak jikalau guru tersebut bisa atau dapat membuat media pembelajaran sendiri. Nah, ini tiga ini merupakan aplikasi untuk proses KBM ya Bapak Ibu, untuk merecord atau merekam aktivitas layar Bapak Ibu sehingga bisa dipelajari oleh anak didik kita. Kemudian yang keempat, nah ini namanya Padlet ya Bapak Ibu. Padlet. Jadi Padlet ini kalau saya sih biasa digunakan untuk merefleksi ya, merefleksi. Jadi istilahnya kita ingin tahu nih seberapa jauh pemahaman anak terkait materi yang kita jelaskan hari itu. Nah, jadi aplikasi Padlet ini bisa kita gunakan untuk merangkum ya, kira-kira
yang sudah kita jelaskan, apakah anak-anak memahami secara utuh, bisa menggunakan aplikasi Padlet ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir, baru kita evaluasi ya menggunakan Google Form. Nah ini juga saya yakin Bapak Ibu udah tidak asing lagi mengenai aplikasi-aplikasi yang ada di Google ya, termasuk Google Form. Biasa sering kita gunakan ini untuk melakukan penilaian harian ataupun sekedar ingin mengetahui seberapa jauh anak-anak memahami materi yang sudah kita ajarkan. Nah, jadi kelima aplikasi ini kurang lebih bisa kita manfaatkan supaya skenario KBM kita itu berjalan sebagaimana sebagaimana kita kalau misalkan tidak offline ya. Jadi secara langsung ya. Nah, jadi 5 aplikasi ini bisa Bapak Ibu gunakan dalam skenario KBM di sekolah Bapak Ibu. Nah, nanti kelima aplikasi ini juga bisa Bapak Ibu pelajari secara mandiri ya di channel YouTube saya, ataupun mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa perdalam lagi setiap aplikasi ini. Bapak Ibu bisa mempraktikkan juga di sekolahnya masing-masing. Nah, jadi ini rekomendasi menurut saya Bapak Ibu, aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan di dalam kelas ya. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya Bapak Ibu terkait media pembelajaran yang umumnya saya gunakan di sekolah, yang mungkin juga bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing. Oke. Mudah-mudahan penjelasan dari saya tadi bermanfaat. Terima kasih Pak Anwar, Pak Haji Jamal, dan Bapak Ibu semua atas kesempatan hadirnya di hari ini. Oke, mungkin cukup ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Saya tutup kegiatan ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.